Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa belajar lagi tentang buku, yaitu buku Minhajul Muslim, karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Baiklah, untuk buku ini terdiri dari beberapa bab. Yang pertama ada bab keimanan, yang kedua ada bab adab, yang ketiga ada bab akhlak, yang keempat ada bab ibadah, selanjutnya yang kelima ada bab muamalah, yaitu bab tentang hukum-hukum, dan ada juga bab tentang arokik atau perbudakan. Untuk selanjutnya, bab yang pertama adalah tentang iman atau ibadah. Pasal yang pertama yaitu iman kepada Allah. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dan paling besar porsinya. Karena kehidupan setiap umat Islam di muka bumi ini berporos padanya. Ia merupakan fondasi utama dalam sistem yang mengatur kehidupan kaum muslimin. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan seorang muslim yang beriman kepada Allah adalah ia membenarkan keberadaan Allah, bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui perkara yang nampak dan gaib, Rabb atas segala sesuatu. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Allah yang maha besar dan maha tinggi, disifati dengan sifat kesempurnaan dan disucikan dalam sifat kekurangan. Keimanan ini karena hidayah Allah, berdasarkan dalil nakli dan dalil aklal atau logika. Dalil akli ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 53. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sesungguhnya Rabb kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Firman lain ketika menyeru Nabi Musa dari daerah pinggiran lembah yang sebelah kanannya terletak tempat diberkahi dari sepotong kayu. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Rabb semesta alam. Ini surah Al-Qasas ayat 30.
Ada lagi Toha ayat 14. Kemudian ada lagi Al-Hasr ayat 22 sampai 23. Dan juga Al-Fatihah ayat 2 sampai 4 serta Al-Anbiya ayat 92. Kemudian dalil nakli yang kedua yaitu pemberitahuan dari 124.000 nabi dan rasul tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pemeliharaan, penciptaan dan pengelolaan terhadap seluruh alam semesta serta nama-nama dan sifatnya. Tidak ada seorang pun dari para nabi dan rasul kecuali Allah telah mengajaknya berbicara atau mengirim utusan kepadanya atau menyampaikan ke dalam hati dan akal sesuatu yang merupakan firman Allah dan wahyunya kepadanya. Kemudian dalil yang ketiga yaitu keimanan dan keyakinan miliaran orang terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala serta ibadah dan ketaatan mereka kepadanya. Kemudian dalil nakli yang keempat adalah kabar dari jutaan ulama. Adapun dalil-dalil akli atau akal serta nalar, yang pertama adanya keberagaman alam dan keberagaman ciptaan Allah yang cukup banyak menjadi saksi adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada zat yang berani mengaku telah menciptakan dan mengadakan dunia ini selain Allah. Sebagaimana akal manusia yang memustahilkan adanya sesuatu tanpa adanya yang menciptakan. Bahkan ia juga memustahilkan adanya sesuatu yang paling remeh tanpa adanya yang mengadakan. Karena hal itu ibarat sebuah makanan tanpa adanya orang yang memasaknya atau adanya ranjang tanpa ada yang merancangnya. Apalagi dengan dunia yang begitu besar yang terdiri dari langit beserta isinya berupa matahari, bulan, dan bintang, semuanya berbeda-beda bentuk, ukuran, jarak, dan perjalanannya. Juga bumi dan makhluk yang diciptakan di dalamnya dari kalangan manusia, jin, hewan, dengan ragam jenis dan individunya, serta ragam warna kulit serta bahasanya. Dan juga perbedaan dalam pengetahuan, pemahaman, ciri khas, dan tanda serta apa yang terkandung di dalamnya berupa barang-barang tambang yang berbeda-beda warna dan manfaatnya. Sungai-sungai yang mengalir di atasnya, juga lautan yang meliputi daratan dan tumbuhan serta tanaman yang menghasilkan buah-buah yang berbeda. Juga berbeda dari segi jenis, rasa, bau, ciri, dan manfaatnya. Yang kedua, dalil akal atau akli nalar adalah keberadaan firman Allah di tengah-tengah kita yang bisa kita baca, kita renungi, dan juga kita pahami maknanya. Itu semua merupakan dalil adanya Allah, karena mustahil adanya perkataan tanpa ada yang mengatakan, juga ucapan tanpa ada yang mengucapkannya. Karenanya firman Allah menunjukkan
keberadaannya, terlebih bahwa firman-Nya mencakup syariat paling lengkap yang telah diketahui oleh manusia, serta undang-undang paling bijaksana yang dapat merealisasikan kebaikan yang banyak bagi manusia. Begitu juga firman Allah mencakup teori-teori ilmiah yang paling benar, perkataan-perkataan gaib, dan kejadian-kejadian bersejarah. Firman tersebut benar dalam semua hal itu. Pembuktian manfaat dari hukum-hukum syariahnya tidak akan berkurang sepanjang masa, meskipun zaman dan tempatnya berbeda. Demikian juga teori yang paling mudah sekalipun tidak akan pudar. Bahkan satu kegaiban yang telah diungkapkan di dalamnya tidak akan pernah meleset. Tidak ada satupun ahli sejarah yang berani menghapus satu kisah dari kisah-kisah Allah, kisah-kisah Al-Quran yang bermacam-macam, lalu mendustakannya atau menghilangkan salah satu fenomena sejarah yang diceritakannya. Kemudian yang ketiga, adanya sistem yang rapi dan detail dari sunnah kauniyah atau aturan-aturan Allah yang berlaku di alam dalam penciptaannya, pembentukannya, penumbuhannya, serta pengembangan atas semua yang ada dan hidup di bumi ini. Semuanya tunduk pada aturan dan terikat dengannya, serta tidak ada yang bisa keluar dari dalam kondisi apapun. Misalnya, pada penciptaan manusia, ketika segumpal darah digantungkan di dalam rahim, kemudian melewati fase-fase menakjubkan yang tidak ada campur tangan dari seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu keluar menjadi manusia yang sempurna. Hal ini dalam hal penciptaan dan pembentukannya. Begitu juga dari segi penumbuhan dan pengembangannya, dari masa kanak-kanak menuju dewasa, kemudian menuju masa tua. Sunatullah umumnya yang berlaku pada manusia dan hewan ini juga berlaku pada pohon dan tumbuhan. Hal ini juga berlaku pada benda-benda angkasa dan langit. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Tidak ada yang dapat menentangnya dan keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukannya.